Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Minda Dayana Soisa, kelas B, Fakultas Komputer, Prodi Informatika, NPM 12152521210070. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Referensi yang saya gunakan yaitu Google, dan linknya akan saya taruh pada deskripsi video ini. Pengertian: interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction atau HCI merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi atau interaksi di antara pengguna dengan sistem. Peran utama HCI adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang berguna, aman, produktif, efektif, efisien, dan fungsional. Yang berikutnya, faktor pendewasaan HCI. Yang pertama, faktor software engineering. Faktor software engineering merupakan suatu faktor yang bisa menciptakan suatu program yang efektif, efisien, serta user-friendly sehingga menciptakan suatu mesin yang betul-betul diinginkan oleh user. Yang kedua, faktor artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan suatu bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, serta menggabungkan cara berpikir manusia dengan mesin untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan pembelajaran. Contohnya yaitu robot. Foto robot yang ada pada gambar ini. Yang berikutnya, yang ketiga, faktor computational linguistic. Peran bahasa yang digunakan untuk interface sangat dibutuhkan agar user lebih mudah menggunakan suatu sistem, tidak terjadi suatu misunderstanding dalam menggunakan suatu sistem program. Jadi dibutuhkan suatu komposisi bahasa yang baik. Yang berikutnya, yang keempat, faktor psikologi. Pemahaman akan psikologi user yang akan menggunakan suatu software sangat dibutuhkan dalam interaksi manusia dan komputer, karena setiap user akan menggunakannya. Yang kelima, faktor multimedia. Faktor multimedia, grafik, desain, konteks multimedia digunakan sebagai sarana dialog yang sangat efektif antara manusia dan komputer. Pengaruh multimedia pada saat ini sangat penting dalam interaksi manusia dan komputer. Dengan adanya konteks multimedia, tampilan dari suatu interaksi jauh lebih menarik dan lebih mudah dimengerti oleh user. Yang berikutnya, faktor antropologi. Jadi, faktor antropologi bisa memberikan pandangan mendalam cara kerja dari setiap kelompok karyawan yang ada, sehingga terjadinya komunikasi yang baik antara manusia dan peralatan yang digunakan seperti komputer. Yang berikutnya, faktor ergonomik. Ergonomik berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, karena orang yang bekerja di depan komputer biasanya untuk waktu yang cukup lama. Jadi letak meja, kursi, monitor, keyboard, mouse, posisi duduk, pengaturan pencahayaan, kebersihan, dan aspek-aspek lain yang sangat mempengaruhi interaksi manusia terhadap komputer. Yang berikutnya, faktor sosiologi. Pada interaksi manusia dan komputer, sosiologi berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dalam struktur sosial. Pada intinya, faktor ini adalah suatu konteks dari suatu interaksi. Yang berikutnya, technical writing. Suatu produk
atau program yang dibuat membutuhkan suatu manual dari produk tersebut supaya user yang belum biasa menggunakan produk tersebut bisa mempelajarinya terlebih dahulu sehingga terjadinya suatu interaksi yang baik antara user dan komputer. Yang berikutnya, faktor matematika. Matematika yang dimaksud dalam hubungan manusia dan komputer adalah pembuatan suatu produk software yang efisien dari perhitungan matematika. Jadi suatu software bisa dijalankan oleh semua user baik yang baru belajar komputer maupun yang telah pakar. Jadi unsur kemudahan dari segi hitungan matematika membuat suatu software disukai oleh banyak orang. Yang berikutnya, faktor bisnis. Mempengaruhi perkembangan interaksi manusia dan komputer, produk-produk yang dibuat baik itu dari perusahaan, kelompok atau perorangan memudahkan interaksi manusia dan komputer. Oke, yang berikutnya ini prinsip utama mendesain antarmuka atau interface. Beberapa hal yang menjadi prinsip utama mendesain antarmuka yang lebih baik dengan memperhatikan karakteristik manusia dan komputer. Yang pertama, user compatible. Yang kedua, product compatible. Yang ketiga, task compatibility. Yang keempat, workflow compatibility. Yang kelima, consistency. Yang keenam, familiarity. Yang ketujuh, simplicity. Yang kedelapan, direct manipulation. Yang sembilan, control. Kesepuluh, WYSIWYG. Yang ke-11, flexibility. Yang ke-12, responsive. Yang ke-13, invisible technology. Yang ke-14, robustness. Yang ke-15, protection. Yang ke-16, easy of learning and easy of use. Demikian video saya dan pembahasan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.